Di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman hingga 8 juta rupiah, padahal kita baru saja membuat akun. Jikalau kalian ingin mengajukan pinjaman seperti yang saya dapatkan, tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian nanti nggak ketinggalan poin penting di video ini. Channel ini sedang mengadakan giveaway 4 buah handphone. Pertama ada Vivo T1 Pro, ada Infinix Hot 10, lalu juga di sini ada iPhone 11 Pro, serta ada Xiaomi Note 10 Pro. Buat kalian yang ingin mengikuti giveaway ini, syaratnya mudah banget. Kalian tinggal like serta subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk komen di bawah ya, nama kalian, lalu juga ada nomor handphone serta Instagram kalian. Nanti untuk pemenangnya akan saya umumkan jika video ini sudah tembus 1000 likes. Jadi semoga beruntung. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Media Finansial. Bertemu lagi bersama dengan gue Yoga. Dan pada video kali ini guys, gue akan ngebahas sebuah aplikasi pinjaman uang online langsung cair, yang mana ini merupakan pinjol ilegal Muda Cair 2022, yaitu pinjaman online langsung cair nggak usah dibayar. Jadi sesuai dengan anjuran dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal tanpa perlu mengembalikannya. Jadi kita bisa galbay di pinjol yang ilegal. Jadi sama aja itu kita membantu Kominfo untuk memberantas sebuah pinjol yang ilegal dengan cara galbay. Tapi jangan asal kalian ajukan saja. Harus perhatikan tips, trik ataupun strategi yang ada di channel ini. Jadi kalau kalian baru bergabung di channel ini, bahwa di channel ini gue banyak ngebahas seputar aplikasi pinjaman online langsung cair, yang mana gue banyak ngebahas sebuah aplikasi yang ilegal, ada juga yang legal. Jadi sesuai dengan requestan kalian. Kalau kalian pengen request, langsung aja komentar ya guys. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke inti videonya. Nah, pertama-tama kita akan lihat ratingnya ya guys. Aplikasi ini telah mendapatkan rating 4,7 dari 12.000 ulasan, serta memiliki 100.000 lebih jumlah download, yang artinya cukup baik banget ya guys untuk rating, ulasan, dan juga jumlah downloadnya. Walaupun dia ilegal, tapi banyak orang yang mencairkan di dalam aplikasi ini. Nah, kita akan membaca nih guys beberapa komentar dari orang-orang yang telah mengajukan pinjaman di dalam aplikasi ini. Ada komentar dari Tarmizi Weli ya guys. Di sini kita lihat, aplikasi simple, pengisiannya mudah, lancar dan cepat. Semoga pengajuan saya di ACC. Data saya valid semua. Saya ingin kerjasamanya dan bayar tagihan. Tagihan apa ini? Tagihan tepat, diberikan limit yang tinggi lagi di pinjaman berikutnya. Terima kasih. Lalu yang kedua ini ya guys, ada dari Asep Gusman nih guys. Di sini dia mengatakan sengaja kasih bintang 5 biar banyak yang baca. Aplikasi ini cuma aplikasi pengumpul data. Setelah data tersimpan, limit tersedia, langsung pengajuan. Katanya limit tidak sesuai. Mau berapapun pengajuan pasti sama limit tidak sesuai. Terus saya harus pinjam berapa? Aneh aplikasi ini. Awas saja data saya disalahgunakan. Nah, kalau kita lihat ya guys, dia ada komentar yang buruk dari aplikasi ini, tetapi ada juga yang baik, dan tentu di sini terbukti cair ya guys, dan kita bisa galbay sesuai dari anjuran Kominfo. Dan di sini saya akan bacakan lebih dahulu anjuran dari Kominfo, yaitu kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke pinjol ilegal dan tak perlu dikembalikan guys. Jadi guys, di sini kalian dapat search di bagian Google ya, yaitu kalian search pinjamlah uang sebanyak-banyaknya. Maka di sini ada tampilan berita dari tribunnews.com, dan Kominfo mengatakan ya, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal. Dan di sini kita tinggal klik saja guys. Lalu guys, di sini kita bisa scrolling ke bagian bawah, yaitu di sini Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Selanjutnya lagi di sini tribunnews.com Jakarta, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semol Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut itu ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal ya guys, seperti itu. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel. Jadi ini dia ya beritanya guys. Lalu kita bisa scrolling ke bagian bawah lagi.
Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal ya. Di sini kita bisa lihat guys, yang mereka ketahui ataupun merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan, nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini guys. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera ya guys. Nah, kita bisa lihat lagi di sini. Dia mengatakan, kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK. Itu dia anjuran dari Kominfo, yang mana kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyak ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah guys, dari aplikasi ini kelebihan-kelebihannya kita dapat lihat ya di bagian sini, yaitu pinjaman online 24 jam, pinjaman kapanpun dimanapun. Lalu selanjutnya pinjaman online aman, selanjutnya lagi hanya memerlukan KTP, pinjam cepat dan mudah terdaftar. Lalu selanjutnya pinjam batas tinggi dengan maksimal 8 juta rupiah. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi Selamat Pinjam ya. Buat kalian yang belum tahu, aplikasi Selamat Pinjam ini merupakan pinjaman online ilegal ya guys, dan tentunya kita bisa galbay di suatu pinjol yang ilegal asalkan kalian itu bisa tahu ya tips, trik serta strategi yang selalu saya berikan di setiap videonya ya guys. Pastikan kalian harus mengamankan data-data kalian terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk kalian mengajak kerjasama antara teman kalian agar menjadi kontak darurat. Jadi pada saat sebuah pinjol tersebut ataupun pihak pinjol menelpon dari kontak daruratnya, jadi udah siap untuk menjawab apa yang akan dijawab ya. Jadi iya aja, apakah ini benar dengan saudara ini. Nah, nanti kalian harus kerjasama, bilang aja benar. Atau kalau kalian punya 2 HP, kalian bisa pakai HP satunya untuk sebuah kontak darurat. Seperti itu ya guys. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat tentang aplikasi dari Selamat Pinjam ini guys. Di sini sekali lagi untuk limit pinjamannya hingga 8 juta rupiah ya, mulai dari 1 juta sampai 8 juta. Tenornya itu 91 hari hingga 180 hari. Tapi setiap pinjol yang ilegal dia nggak akan nyampe segini, biasanya hanya 7 hari aja, bunganya mencekik, lalu juga tenornya sangat diperpendek ya, seperti itu. Adapun di sini simulasinya, tapi yang paling terpenting itu adalah syarat dan ketentuannya ya guys. Nah, di sini syaratnya itu adalah warga negara Indonesia di atas 20 tahun. Lalu memiliki KTP Indonesia, memiliki akun pribadi Indonesia yang valid, dan memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil. Seperti itu guys. Pastikan kalian sudah 20 tahun dan memiliki KTP. Nah, selanjutnya kita bisa langsung cek nih apakah pinjol dari Selamat Pinjaman ini merupakan pinjaman online yang ilegal ya guys. Nah, kita akan cek terlebih dahulu. Jadi guys, di sini ada dokumen dari ojk.go.id, yang mana di dalam dokumen tersebut kita bisa mencari sebuah pinjol yang ilegal dan juga yang legal ya. Maksudnya di sini kita bisa mengetahui sebuah pinjol yang ilegal ataupun yang legal. Nah, di dalam aplikasi ini ataupun dokumen ini adalah pinjol-pinjol yang sudah terdaftar di OJK. Nah, kita bisa search di bagian atas sini, lalu tinggal kita ketik aja tadi apa nih pinjaman online yang akan kita cek. Selamat Pinjaman ya, apakah dia sudah terdaftar di OJK atau belum, dan ternyata tidak ada yang cocok ya itemnya, berarti bisa dipastikan pinjol tersebut ilegal. Nah, kalau kalian lihat di sini ada nomornya, nama platformnya seperti Dana Mas Investor, itu adalah nama aplikasinya yang sudah terdaftar di OJK. Lalu ada pun website, lalu juga ada nama perusahaan, surat tanda berizin ataupun terdaftar. Lalu ada tanggal, jenis usaha, serta sistem operasinya guys. Seperti itu ya. Dan selanjutnya kalian bisa cari nih satu persatu. Jikalau kalian belum percaya aplikasi tersebut adalah aplikasi yang ilegal, tinggal scrolling satu-satu, kalian cek apakah memang dia ilegal atau memang tidak. Jika dia ada di dalam dokumen tersebut, berarti aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK. Tetapi jikalau dia tidak ada, berarti aplikasi tersebut adalah aplikasi pinjol yang ilegal.
Nah guys, jika kalian ingin saya membahas satu persatu dari aplikasi yang ada di dokumen ini, silahkan kalian komen aja di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan untuk review dari aplikasi pinjol tersebut. Nah, ternyata selamat pinjaman ini adalah sebuah pinjol yang ilegal ya. Setelah kita sudah mengetahui bahwa selamat pinjaman merupakan pinjol yang ilegal, kita bisa langsung buka saja nih guys aplikasinya. Nah, di sini limit pinjamannya adalah 8 juta rupiah guys, jumlah maksimum pinjaman hingga 8 juta rupiah, dan kita bisa langsung mengajukan 8 juta rupiah dengan akun yang baru saja kita buat. Nah, kita bisa klik ajukan sekarang saja guys. Lalu di sini ada beberapa langkah untuk kita mengisi informasi pribadi untuk kita mendapatkan limit yang lebih tinggi. Pertama, di sini kita bisa isi dengan tanggal lahir kita ya guys. Lalu tinggal kita isi saja tanggal lahir kita. Lalu selanjutnya kalian bisa lihat ya guys, kita isi dulu tanggal lahir kita. Selanjutnya kalian bisa isi jenis kelamin, lalu status pernikahan, alamat wilayah, alamat jalan, dan juga jenis pekerjaan kalian guys. Di langkah kedua kalian bisa isi kontak darurat ya. Pastikan untuk kontak darurat tersebut harus kalian ajak kerjasama ya, baik itu saudara kalian, teman kalian, ataupun siapapun itu ya. Pastikan jangan asal mengisi kontak darurat dengan daftar kontak darurat yang asli seperti keluarga asli kita ya, seperti orang tua ataupun adik kita ataupun kakak kita ya, jangan seperti itu. Tapi kalian bisa kerjasama, dan itu biar pada saat pinjol tersebut menghubungi suatu kontak darurat dia bisa menjawabnya seperti itu. Dan di sini saya akan mengisi terlebih dahulu kontak daruratnya guys. Jadi kita memerlukan 2 kontak darurat di dalam pinjol ini guys. Nah guys, di sini saya telah mengisi kontak daruratnya, tinggal kita klik lanjutkan saja ya. Lalu di sini kita disuruh yang namanya verifikasi wajah kita terlebih dahulu guys. Nah guys, di sini saya telah verifikasi wajah, dan di sini kalian bisa foto KTP bagian depan, lalu juga foto memegang KTP ya, nama sesuai KTP, nomor KTP, dan kalian bisa langsung mendapatkan limit pinjaman di dalam aplikasi ini guys. Nah, di sini kalian bisa langsung mengisi KTP dan juga foto memegang KTP. Nah guys, di sini kalian tinggal klik yakin saja ya setelah kalian foto KTP dan juga memegang KTP, dan selanjutnya kita tinggal verifikasi langkah selanjutnya, yaitu kalian bisa konfirmasi saja dan langsung mengajukan pinjaman di dalam aplikasi ini. Pastikan nomor rekeningnya sudah benar ya guys. Jadi seperti itu dia ya guys untuk proses-proses pengajuan di dalam aplikasi ini. Nanti buat kalian yang kebingungan bisa berkomentar di bawah kolom komentar. Mungkin segini aja pembahasan pada video kali ini. Sampai jumpa di next video. See you next time and happy enjoy.